Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala rasulina Muhammad. Sallu ala tabibi qulubina Muhammad. Sallu ala syafi'i dunubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhul karim. Wa nahnu ala ma qala khaliquna wa raziquna wa maulana minasyahidina syakirin biqalbin salim. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya berpesan khususnya untuk diri saya sendiri dan pemirsa yang berbahagia agar meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu berusaha sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan selalu berusaha sungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah. Hanya takwalah yang mampu menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Takwa merupakan sebaik-baik bekal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya Allah alam bimuradih, dan carilah kamu bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Pemirsa yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menyampaikan perintah dan larangannya yang dimuat dalam Al-Quran bisa berupa kisah, bisa berupa perintah langsung, larangan langsung. Karena Al-Quran ini juga berisi segala macam kehidupan yang akan dijadikan dan harus dijadikan pedoman untuk kehidupan kita bersama ini. Di antara kisah yang ada yaitu ketika Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail. Ini satu satu cerita, satu kisah. Kalau boleh kita katakan sepertinya satu drama Al-Quran. Di sini berarti kita memahami dari karakter masing-masing. Bagaimana karakter Nabi Ibrahim yang mendapat perintah dari Allah melalui mimpi agar menyembelih anaknya. Dari sini saja bisa kita mengambil berbagai ibarat, karena tidak mudah seorang ayah atau orang tua harus mengorbankan anaknya. Anak ini kan menjadi hal yang luar biasa, nikmat yang luar biasa. Buktinya apa? Kita di mana-mana selalu berbicara dan bangga kalau ngomongi anak. Anak saya sekarang sudah kuliah S2 kan ya. Anak saya sekarang sudah sukses. Ini menunjukkan betapa lekatnya orang tua pada anak. Betapa sayangnya orang tua pada anak. Bahkan dikatakan bahwa sayangnya orang tua pada anak itu ibarat
sak klopo. Ya. Tresnane wong tua marang anak sak klopo, walaupun tresno anak marang wong tua sak upo. Atau juga bisa digambarkan ya, cinta orang tua pada anak sepanjang jalan, tapi cinta anak pada orang tua sepanjang penggalah sakduwane gantar. Ini kan luar biasa. Jadi orang tua itu mencintai anaknya itu full. Ya. Nah, tiba-tiba ada perintah disuruh menyembelih. Bisa kita bayangkan kan ya, menyembelih. Bukan hanya menjewer atau nyelentik, tapi menyembelih. Ini terjadi satu pergolakan. Ya, dari sini kita bisa melihat, menonton bagaimana karakter Nabi Ibrahim ketika mendapatkan perintah seperti itu. Ya. Kemudian Nabi Ismail seperti apa? Ketika mendengar bahwa ayahnya diperintah Allah untuk menyembelihnya, luar biasa. Kita tahu banyak orang tua sudah mendidik anaknya semaksimal mungkin. Tetapi kan banyak juga anak yang tidak mau ditoto istilahnya kan ya. Ditoto, bahkan sering membuat ulah. Sekalipun itu membuat orang tua susah kan. Ya. Anak polah, bapak keperadah itu kan. Karena anaknya polah, berbuat tidak baik, bapaknya kena. Nah, lalu bagaimana kita menyikapi kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, jadi kita analisis ini kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini. Ternyata di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102 Allah berfirman, "Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbauka fangdur madza taro." Qala ya batif'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Dialog Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dialog seorang bapak dan anak, luar biasa. Mengandung ajaran yang sangat penting sekali. Nabi Ibrahim sebagai bapak menyampaikan apa yang menjadi pergolakan di hatinya, bahwa lewat mimpi beliau diperintah untuk menyembelih anaknya. Ini perintah ini. Karena sering perintah itu bukan dilihat perintahnya, tapi dilihat wujudnya. Contoh setan. Dia ketika diperintah Allah untuk sujud pada Nabi Adam tidak mengingat perintahnya. Tapi dia mikirnya, saya kok sujud dengan Adam, manusia yang dibuat dari tanah. Nah, kita sering begitu. Ada perintah sering dipertimbangkan. Berat apa enggak, ya kan? Nah, Nabi Ibrahim tidak demikian. Perintah Allah, ya perintah. Memiliki perintah harus dikerjakan. Perintah itu tidak sekedar personal, tapi berkaitan dengan anaknya. Disampaikan bahwa saya mimpi diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Nah, apa jawab Nabi Ismail? Ya batif'al madza tu'maru. Ayah, kerjakan apa yang diperintahkan Allah. Ini tidak mudah. Anak sekarang kan bengkel ya. Anak sekarang diperintah ayahnya, diperintah orang tuanya, biasanya menolak. Ini luar biasa, tanpa babi bu langsung saja kerjakan ayah. Karena dia apa? Nabi Ismail juga pedomannya perintah Allah, bukan yang lainnya.
Karena perintah Allah itu tidak boleh ditawar, tidak boleh dinyang. Perintah ya perintah. Dari sini kita bisa mengambil satu i'tibar bahwa kita itu ya perintah itu harus kita kerjakan, harus kita kerjakan. Ya. Bahkan Nabi Ismail mengatakan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kita akan menjadi orang yang sabar. Hidup itu penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian, fitnatan, ujian. Ujian itu bisa berupa hal yang baik, bisa juga berupa hal yang tidak baik. Bisa berupa hal yang kita senangi maupun yang tidak kita senangi. Jadi ujian tidak selama itu yang tidak enak-enak, yang enak pun bisa ujian. Nah, ini dialog yang luar biasa yang harus kita cermati, harus kita ikuti. Dan ini harus kita ajarkan pada anak-anak kita. Bagaimana kata perintah itu. Karena sering kita abaikan, mengapa kita ya tidak melakukan apa perintah, karena kita menganggap hal yang biasa, padahal dari sini bisa kita tarik kesimpulan Nabi Ibrahim mendapat perintah yang seperti itu sampaikan pada putranya. Madza fangdur madza taro. Masih minta pertimbangan. Ini sekalipun dia orang tua tidak memaksakan kamu harus begini, tidak. Tapi ada kata fangdur madza taro. Bagaimana pendapatmu? Loh, ya. Dari sini orang tua jangan menang-menangan, dumai orang tua. Semua yang dimauinya anaknya harus mengerjakan, tidak begitu. Diminta pendapatnya. Fangdur madza taro, bagaimana pendapat kamu? Orang tua sering kan tidak mau seperti ini. Apa yang diinginkan langsung agar dikerjakan oleh anaknya. Mestinya kita melihat Nabi Ibrahim, meniru Nabi Ibrahim, orang tua harus bijaksana. Ketika berkaitan dengan anaknya, ya kita minta pendapatnya. Nah, pendapatnya luar biasa. Ya abatif al matuk maru. Abah kerjakan saja. Perintah Allah. Tidak usah banyak pertimbangan. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, ini berarti dari sini Allah memberikan perintah ini lewat apa itu? Pentas. Lewat semacam drama agama yang diperankan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya. Kemudian di surat Al-Hajj ayat 34 sampai 35 sudah menjadi perintah yang jelas. Ya. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiris muhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang terjemahan menurut Kementerian Agama, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan menyembelih kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Tunggal. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang-orang yang melaksanakan sholat, dan orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami
karuniakan kepada mereka. Di sini Allah sudah lebih jelas lagi memerintahkan umat Islam untuk berkorban. Dengan apa? Dengan ternak, bahimatil an'am. Ya. Apa dasarnya? Ya berkorban karena yang pertama karunia Allah berupa rezeki dan juga untuk bersyukur menyebut nama Allah. Selanjutnya jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, perintah yang lebih real, lebih nyata adalah dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli lirabbika wanhar. Sholatlah kamu dan berkorbanlah kamu. Perintah untuk berkorban. Di sini perlu kita hayati karena banyak orang berkorban itu hanya semacam pesta ya. Rame-rame. Tapi di sini harus kita cari juga, kita renungkan juga isinya tadi. Ya, dari peristiwa korban ini. Nah, korban ini memang sunnah. Ya. Tetapi bagi orang yang sudah mampu, kok tidak berkorban, Nabi mengatakan jangan kau dekati musolaku. Artinya di sini apa? Ya, sebaiknya kalau sudah mampu ya berkorbanlah, kan termasuk infak, termasuk sedekah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Mangka nalahu sa'atun lam yudhi falam yakribanna musallana." Siapapun yang sudah mampu ya, tidak mau berkorban, korban sunnah ya, ini Nabi mengatakan tidak usah dekat-dekat musolakum. Ya. Lalu yang Nabi juga pernah dawuh, ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabu ilallah azza wa jalla min hiraqati dam wa innalati yaumal qiyamati bikuruniha wa atlafiha wa as'ariha wa inadam la yaqa'u minallah bimakanin qabla ayyaqa'a alal ardi fatibu biha nafsan. Kata Nabi, tidak ada ibadah manusia di hari korban yang lebih disukai Allah ya, dengan menyembelih ternak ya, mengalirkan darah ke tanah, min hiraqati damin. Nah, orang yang berkorban ini berarti dia mengalirkan darah. Sebelum darah tetes di tanah ini sudah dapat pahala. Dan tanduknya ya, rambut hewan itu, kukunya akan menjadi saksi. Ini kadang-kadang orang kampung nafsiri besok itu ternaknya datang. Datang ya kan? Datang. Ya. Ini makna letterlek ya, sehingga ada anekdot ini, ada guyonan. Kalau korban sapi kan 7 orang. Ketika panitianya membacakan ya, sapi ini yang pertama untuk korban si Zaid, yang kedua Ali, ketiga Bakar, keempat Osman, kelima Parman, keenam Bugel, ketujuh Suto. Nah yang ketujuh ini protes. Saya protes panitia, saya jangan disebut nomor 7. Saya minta nomor 3. Loh kenapa? Lah kalau saya di nomor 7 kan saya berarti saya naiknya sapi nah buntut. Papanya tidak jatuh. Dia pahamnya itu nanti naik
sapi beneran itu, dinaiki sapinya ya, sehingga dia tidak mau disebut terakhir takut jatuh. Nah, kita harus memahami ya, korban itu dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallahi luhumuha wala dimauha walakiyanaluhut taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah kurban itu, tetapi yang sampai kepadanya adalah takwamu. Jadi yang sampai kepada Allah rasa takwa kita ini, bukan apa tanduknya, bulunya, ya belulangnya, dagingnya, tidak seperti itu. Ya pahalanya daging itu, pahalanya tanduk itu akan diberikan pada orang yang berkorban. Karena apa? Jadi kita berkorban ke takwa. Bukan tadi seperti tadi itu supaya kita naik sapi di tengah, tidak di belakang, takut jatuh ya. Tidak seperti itu. Nah, jadi kita kembali setiap ibadah kita landasi dengan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya tadi digambarkan bahwa orang-orang yang takut itu siapa saja, ya. Itu orang yang mengerjakan sholat, orang yang berinfak, ya kan? Dan terutama orang yang mampu, orang yang sabar menerima ujian Allah. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama, orang bertakwa itu orang ketika disebut asma Allah bergetar hatinya. Ada kata Allahu Akbar, dia bergetar. Ini menandakan dia orang-orang yang bertakwa. Wasabirina ala ma sabahum. Orang yang selalu sabar menerima ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal muqimis sholat, orang yang konsisten menjaga sholat. Ya. Sholat saja kan butuh kesabaran, butuh konsistensi, butuh keajegan. Karena ternyata terus terang saja banyak orang mengaku dia Muslim, dia Islam, bahkan tertulis nyata dalam KTP-nya agamanya Islam, tapi sholatnya bolong-bolong ya. Ada lagi yang punya rencana besok saya mau sholat kalau sudah tua. Ya kalau sampai tua, kalau enggak. Ya. Lalu juga wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang selalu menginfakkan rezekinya. Karena apa? Rezeki yang kita miliki ini sebagian adalah milik orang lain. Nah, itu perintah Allah. Jadi yang pertama kita diperintahkan untuk berkorban di bulan Zulhijjah ini. Yang kedua yaitu biasa kita maklumi bulan haji, ya kan, bodo kaji. Kita diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji. Salah satu rukun Islam yang kelima. Di dalam surat Al-Hajj ayat 27 Allah berfirman, wa'adzin finnasi bil hajj ya'tu karijalau wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai onta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Bagaimana soal haji? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, jadi pada bulan Zulhijjah ini ada dua event yang luar biasa.
event berkurban dengan menyembelih ternak. Kalau di Indonesia ya kambing, domba, sapi ya, sapi atau lembu. Yang kedua, event kedua itu event ibadah haji. Menunaikan haji di Makkah sana ya, di Saudi Arabia. Nanti masuk puncaknya adalah hari Arafah. Mereka akan berada di Arafah dan disitulah orang-orang berhaji diwisuda. Nanti wisuda menjadi haji. Ya. Al-Hajju Arafah. Bisa dikatakan sudah mengerjakan haji karena sudah sampai di Arafah. Sedangkan penamaannya itu tidak ada perintah. Kalau pulang haji harus diberi nama tambahan haji siapa ya. Itu di Indonesia ya. Tidak ada itu. Ya mau dipanggil kaji ya monggo, ndak ya monggo ya. Karena rukun Islam yang lain tidak ada kan setelah sholat dipanggil sholat atau zakat atau puasa. Tapi ini luar biasa, haji ada panggilan Pak Haji ya, Pak Haji ya. Nah, dalam surat Ali Imran ayat 95 Allah berfirman walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Perintah bahwa umat Islam supaya mengerjakan ibadah haji bagi yang mampu, manis tato ilaihi sabila, yang mampu duitnya, mampu perjalanannya, terutama mampu tenaganya ya. Tenaganya, itu ibadah tenaga, tidak main-main ya. Muteri Ka'bah tawaf itu butuh tenaga yang stamina yang kuat. Sa'i, Safa Marwah sama. Butuh tenaga, nanti kalau balik jumroh itu harus jalan kaki jauh kan, luar biasa. Itu orang nggak semuanya itu. Nah, ya sih sekarang sudah ada alat bantu, misalnya orang yang tidak kuat tenaganya kan bisa naik dorongan ya, ada kereta dorong, ada juga Vespa juga ada ya. Nah, karena kemajuan zaman itu ya, tapi kalau kemudian meligi kita pakai tubuh, ya tenaga itu. Dan haji ini merupakan salah satu rukun Islam yang kelima. Dalam hadis Nabi, beliau bersabda, bunyal Islam ala khomsin. Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah SWT. Wa iqamis sholat. Yang kedua, kita laksanakan sholat 5 waktu. Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Wa itaiz zakat. Kita keluarkan zakat. Wa saumi Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Dan yang kelima yaitu haji ke Baitullah bagi orang yang sudah mampu. Haji luar biasa ya, terutama Indonesia. Ngantrenya ada puluhan tahun sampai 20 tahun. Karena orang ingin memenuhi rukun Islam yang kelima ini. Oleh karena itu yang sudah berhasil naik haji ya kita bersyukur dan kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena soal mabrur tidak itu kan akan dilihat setelah kita pulang ini. Semakin bawah tidak. Nah, tadi berarti baik itu peristiwa penyembelihan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, juga prosesi haji ini butuh kesabaran. Dan kita harus siap untuk berkorban. Berkorban siap. Betapa tidak misalnya kita di pondokan saja, satu kamar kita akan berbaur dengan orang lain. Dan masing-masing orang punya karakter yang berbeda-beda. Di sini butuh kesabaran, butuh ketabahan.
nanti naik bus ke Musdalifah, ke Arafah, ke Mina, itu butuh kesabaran. Karena apa? Berdesak-desakan. Nunggunya lama. Ya kan? Demikian juga ketika masuk hotel, biasanya bangsa kita ini begitu tiba di Madinah misalnya, mau masuk hotel sudah tidak karu-karuan. Padahal semua akan masuk, tapi mereka tidak mau apa ya, semua maju, rebutan, minta kunci dulu. Nah, ini butuh kesabaran, butuh ketabahan. Artinya apa? Hidup ini harus sabar, karena harus ada pengorbanan yang kita berikan kepada masyarakat. Jeung Nabi dawuh, idza habballahu abdan ibtalahu fa in sabara istabahu wa in radiya istafahu. Gusti Allah Ta'ala itu ketika senang sama hambanya, senang sama manusia itu akan memberikan ujian, memberikan cobaan. Dan ujian itu bisa berupa kebaikan, bisa berupa keburukan. Dalam surat Al-Anbiya ayat 27 dikatakan, kulum nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaihi turja'un. Allah bisa menguji dengan kebaikan dan dengan keburukan. Nah, sabar. Bagaimana kita sabar mengerjakan perintah Allah? Sabar meninggalkan larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar menerima ujian. Ini yang paling berat, sabar yang ketiga, yaitu kita menerima ujian Allah. Ini butuh pengorbanan. Nah, mudah-mudahan kita hidup ini siap untuk berkorban demi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, sekelumit segala pitutur, segala khilaf dan salah saya beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Kepada pemirsa yang berbahagia saya menyampaikan alaikum minkum, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat walaupun setipis kelamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala dzatil mukammalah wa rahmatil munazzalah ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sallim. Allahumma sholli ala yadil bahai wal jalburata wa asila. Allahumma kama khasastana bi kitabikal karim wa hadaitana al mustaqim. Allahumma nas'aluka salamah wal afiyah wal barakah wan najah wasihah wal istiqamah wa sa'adah wa syahadah wa sa'ah wal mu'afatat daimah fid din wal dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.